yang benar. Kembali ke yang pertama tadi, saya mengatakan tuntun diri kita ini selalu berada di dalam frame mutmainnah, ya, nafsu yang berorientasi pada kebenaran, kebaikan, keindahan, dan ketentraman. Nah, ini kita kalau mau ya menjalani kehidupan ini. Jadi memang saya mengajak diri saya ya, menasihati diri saya, anak-anak dan keluarga, ya mungkin juga saudara-saudara sekalian bisa mengambil hikmah-hikmah dari apa yang disampaikan ini. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa ya tidak pernah bosan, ya tidak pernah bosan untuk mendalami ilmu, penguatan ilmu, ya untuk mengatasi berbagai macam kebatilan-kebatilan di dalam kehidupan ini. Ya kalau kita biarkan, ya itu akan merusak semuanya. Jadi kita jangan pernah membiarkan, ya. Ada paku saja, ada batu saja di tengah jalan yang itu bisa merugikan orang lain, itu harus kita singkirkan. Itulah ahlul haq. Itulah orang-orang yang ahli ilmu, ya. Orang-orang yang ahli ilmu. Jadi dia tidak membiarkan sekecil apapun kebatilan itu. Walaupun orang bilang nyinyir, ya. Orang bilang nyinyir, whatever dia mau ngomong bilang nyinyir apa, terserah. Tapi yang penting kita terus menanamkan kebaikan dan melakukan kebaikan itu. Nah, orang yang terlalu memikirkan akibat dari sebuah keputusan atau tindakan, sampai kapanpun dia tidak akan menjadi orang berani. Jadi ingat ini, jadi orang yang terlalu memikirkan akibat dari sebuah keputusan atau tindakan, sampai kapanpun dia tidak akan menjadi orang yang berani. Kenapa? Ya karena dia belum melangkah, belum melakukan sesuatu, dia sudah mikirin, ujung-ujungnya tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Di ujung tidak berbuat apa-apa. Tapi bagi orang yang berakal sehat, begitu dia lihat ada sesuatu di hadapannya, ya, dia lakukan tindakan, ya. Nah, jadi saudara, lihat kisah Musa alaihissalam setelah meninggalkan Mesir, ya berpuluh-puluh tahun sampai dia diperintahkan oleh Allah untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Nah, setelah bertemu dengan Nabi Khidir, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menjumpai Firaun. Ya, untuk menjumpai Firaun. Menjumpai Firaun apa? Musa hanya diperintahkan untuk mengajak Firaun taat kepada Allah. Gitu. Bayangkan itu. Nah, jadi betapa bodohnya manusia, ya kan? Betapa bodohnya manusia. Kalau ya dia khawatir bahwa menyatakan kebenaran itu sia-sia. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita melangkah dengan bismillah, ya, dengan bismillah gitu kan. Jadi jatuh bangun di dalam apa saja itu sesuatu yang biasa. Yang penting kita berpihak kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi oleh karena itu kita harus mampu ya menjelaskan apa yang layak harus kita benci dan apa yang pantas harus kita cintai. Nah, jadi dengan kemampuan kita mengkombinasi itu ya, dan jika kita mampu memilih dan memilah, nah nanti insya Allah hidup ini akan menjadi indah ya. Indah. Nah ya kita lihatlah kebun-kebun yang ada bunga-bunga ya, jadi seperti bunga yang memberikan keharuman bahkan kepada tangan yang telah merusaknya. Bayangkan, lihat bunga-bunga yang harum itu dipetik ya kan. Harusnya bunga itu kan biarkan saja di tangkainya, kita nikmati keindahannya. Tapi kadang-kadang ada yang iseng memetiknya. Walaupun dipetik, bunga itu tetap harum. Wah, menarik itu. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kembalilah kita pada prinsip kehidupan. Ya, prinsip kehidupan, jangan membenci siapapun. Tak peduli seberapa banyak kesalahan yang mereka lakukan terhadap diri kita. Hiduplah dengan rendah hati. Tak peduli seberapa banyak kekayaanmu, kemudian berpikirlah positif. Tak peduli ya seberapa keras kehidupan yang
kita jalani ini, berikanlah sebanyak-banyaknya, meskipun mungkin mereka menerimanya sedikit. Tetaplah menjalin hubungan, tetaplah menjalin hubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu. Maafkanlah orang-orang yang bertugas, orang-orang yang berbuat salah padamu, dan jangan berhenti mendoakan yang terbaik untuk orang yang kau sayangi. Jadi doakan orang tua, doakan sahabat, doakan para ulama, doakan para pemimpin-pemimpin, agar supaya mereka selalu berada di jalan yang benar. Kalau mereka berada di jalan yang benar, insya Allah kehidupan ini akan menjadi tentram. Nah, apakah prinsip-prinsip hidup itu tertanam, ya, tertanam pada diri kita, atau tertanam pada anak-anak kita, tertanam pada keluarga-keluarga kita? Nah, dengan demikian, ya, kita kadang jangan terlena, ya, jangan terlena dengan, ya, kadang-kadang, ya, orang yang kelihatannya posturnya sedemikian rupa, apa gagah dan cantik, kita anggap dia baik. Oh, belum tentu. Tapi orang yang baik, insya Allah akan selalu kelihatannya cantik, akan kelihatan indah. Jadi hidup ini sebenarnya tergantung kepada actionnya, tergantung apa yang dia kerjakan, gitu. Oleh karena itu saya ajak diri saya dan kita semua, apa yang bisa kita lakukan dalam situasi-situasi seperti sekarang untuk menanamkan kebaikan-kebaikan, ya. Oleh karena itu, ya, kita harus bisa menyembuhkan diri kita, ya, dari tekanan-tekanan yang selalu menggoda, mengkhawatir kita, ya. Jadi kita harus merdeka, ya, merdeka. Sesulit-sulitnya kita menghadapi kehidupan itu, saya bilang, ya, kalau ada Allah, ya, kalau kita kita bisa senantiasa melibatkan Allah itu, ya, insya Allah stres, ya. Saya merasa bahwa menikmati bagaimana pressure, tapi ketika itu dikembalikan kepada Allah, dia menjadi lapang, ya. Jadi stres itu hilang jika kita selalu melibatkan Allah di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, maka jangan sekali-kali kita bergeming, ya, untuk menarik diri, ya, memisahkan diri terhadap perhatian kita terhadap orang-orang yang di sekitar kita. Jadi kita harus berikan perhatian, dan senantiasa kita harus Rasulullah dengan istri-istrinya senantiasa berbuat baik terhadap cucu-cucunya, terhadap anak-anaknya, ya. Begitu juga kita, kalau kita masih punya ibu, ayah dan sebagainya, bagaimana ayah dan ibu kita itu kita anggap seperti bunga yang lembut, dan kemudian mereka adalah orang-orang yang senantiasa memberikan kegairahan kehidupan kita ini, karena kehadiran mereka adalah membuat kita orang yang terpanggil untuk bagaimana menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, jadikan rumahmu, ya, rumahmu jadi taman-taman surgamu, ya. Jadi anak-anakmu, istrimu, keluargamu, ayah dan ibumu yang menjadi penghuni taman-taman surga. Jadi baiti jannati. Oleh karena itu, saudara-saudara kalian, jangan pernah kita merasa bosan, dan jangan pernah kita menganggap orang-orang yang diam itu sebagai orang yang sombong, ya. Jangan sekali-kali kita menganggap orang yang diam itu adalah orang-orang yang tak peduli. Jangan kita anggap orang-orang yang diam itu adalah orang-orang yang mereka memikirkan diri sendiri. Justru, ya, bisa jadi orang yang diam itu dia sedang melakukan dialog yang intensif di dalam dirinya sendiri, ya. Dia sedang bertengkar dengan dirinya sendiri, sehingga dia dapat menghasilkan
sebuah pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan baru, jalan-jalan baru di dalam kehidupan, sehingga mereka lebih kuat, mereka lebih teguh, ya, menghadapi tantangan itu. Jadi oleh karena itu ada kalanya kita duduk untuk melakukan renungan, ya, diam, merenung untuk mencari hikmah dan melangkah sehingga hati kita ini bisa berjalan di atas optimisme, ya. Jadi kita harus optimis di dalam menghadapi apa saja. Wala tahinu wala tahzan. Jadi jangan pernah merasa diri lemah, ya. Kita harus terus merangkul perjalanan kehidupan ini dengan optimisme, karena insya Allah dengan muhasabah itu, ya, kita akan bisa mengintrospeksi, oh aku khilaf, aku salah. Nah, kemudian kita mencari jalan-jalan yang tepat. Nah, oleh karena dengan demikian berarti apa yang ada di dalam hati kita, ya, kita sembuhkan, ya, kita sembuhkan penyakit-penyakit hati di dalam diri kita ini, ya, sehingga harapan-harapan kita ini tetap tertuntun sebagaimana apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan mudah-mudahan dengan optimisme itu akan menjadi obat, ya, menjadi obat kepada diri kita, karena optimisme itu adalah obat penyembuh yang luar biasa. Nah, oleh karena itu jangan sekali-kali kita patah semangat dan putus asa, ya, karena biar bagaimanapun harapan yang besar, harapan yang optimis itu adalah obat penyembuh yang mudah-mudahan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Nah, jadi saudara, ini memang dalam sesi pertemuan ini perjalanan kita menghadapi kehidupan terasa semakin berat, ya, terasa semakin berat. Nah, itu hanya bisa kita atasi jika optimisme itu, ya, karena optimisme itu akan membangun ikhtiar, membangun effort yang kuat, ya. Jadi ya, saya mengambil hikmah bagaimana Rasulullah dalam bersyarat supaya kemenangan-kemenangan untuk membangun peradaban itu dapat terwujud. Nah, jadi mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, kita ini harus senantiasa, ya, melakukan apa yang kita kerjakan, tapi kita paham apa yang akan kita capai. Jadi jangan sampai kita membahas sesuatu yang kita tidak punya ilmu di dalamnya. Dan jangan juga kita menjadi orang menjadikan pembicaraan atau membicarakan sesuatu yang sebenarnya itu hanya sekedar untuk mencari perhatian. Nah, karena itu kita ini prinsipnya adalah qulil haq walau kana murran. Katakanlah yang benar itu walaupun dalam menyampaikannya itu terasa pahit, atau orang yang akan mendengarkannya pun terasa itu adalah pahit. Yang penting sekali lagi kita harus optimis, ya, kita harus yakin bahwa kebaikan dan kebenaran pada akhirnya itu akan membangun peradaban kehidupan. Nah, jadi saya kira itu sajalah yang bisa saya antarkan. Mudah-mudahan kita semua tetap selalu berada di jalan yang senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.